month. They're called Hafiz. They literally recite this book without and word for word. And if they make a mistake, there's 100, 500 people that know at least one of those verses. Like everyone knows the verses. Lalu dia mengatakan bahwa adanya perjalanan Nabi Muhammad ke Mesir dan kemudian melihat Fir'aun. Setelah kemudian melihat Fir'aun, baru dia menuliskannya di dalam Al-Quran. Wow, keji banget ya guys ya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kenalkan, nama beliau adalah Backlover. Apa yang membuatnya masuk Islam, teman-teman? Nah, karena dia dulunya berada di Nasrani ataupun penyembah anak manusia ya, seperti biasa yang kita lihat di Indonesia. Nggak tahu kapan tobatnya manusia-manusia untuk menyembah manusia ya. Dimana kita melihat tidak ada binatang yang menyembah binatang, tapi manusia bisa menyembah manusia. Itu lucu. Karena ibaratnya satu hal yang tidak bisa dibuktikan di tahun ini, ketika manusia tidak dapat mempercayai manusia lainnya menjadi Tuhan, akan tetapi justru mempercayakan manusia yang dulunya berupa tulisan kemudian dituhankan. Nah, di sini Backlover memutuskan untuk back ke rumah. Ingat, mu'alaf itu adalah bukan orang berpindah agama, tapi mu'alaf itu adalah orang yang lama tersesat di luar rumah, yang kemudian memilih untuk kembali ke dalam rumah. Tanpa kita berpanjang, langsung saja kita saksikan kesaksian daripada kemu'alafan Backlovers, di mana dia adalah seorang podcaster dan juga teolog, yang saat dia mempelajari Al-Quran, dia mendapati begitu banyak keajaiban di dalam Al-Quran yang dia mengambil kesimpulan ini tidak mungkin ulah tangan manusia dapat menulis karya se-amazing dan isinya adalah keajaiban. Sesuatu yang tidak bisa ditebak namun ada. Sesuatu pembuktian setelah era ditulis namun ada. Artinya dulu telah ditulis tapi penelitian baru ada setelah penulisan. Karena logikanya biasanya penelitian dulu baru kemudian adanya tulisan di balik hasil daripada penelitian. Tapi kali ini dia membuktikan bahwa bagaimana ini bisa dikatakan dari manusia, sedangkan tulisannya lebih awal, tapi pembuktiannya datangnya belakangan. Itulah yang menggugah hati daripada seorang Backlover. Tanpa kita berpanjang, mari sama-sama kita buka diskusi, kita buka reaction kita di Almantiki Reaction. Let's go. Oke, mari kita saksikan. Islam, it was because so many scientific miracles that couldn't be explained were in that book. I challenge anyone that's listening to this. Google scientific miracles of the Holy Quran. Seti I was the father of our friend Ramses the Great. Just like his son, he was a hugely successful pharaoh. Seti I boasts some of the finest mummification work in all of ancient Egyptian history. Now, first of all, in the Quran, which came 1400 years before they found this mummy. Wah, bikin merinding guys. Bikin merinding. Okay? Yeah. They didn't know they were going to find it, right? Yeah. How could the prophet have known they're going to find it? They did. In the Quran it says, pull it up, and on this day, O Pharaoh, we preserved you as a sign for those who don't believe. Quran, and on this day, O Pharaoh, we preserved you as a sign for those who don't believe. So that you may be a sign for them. His fucking fingernails, perfectly preserved. Yeah. How could the Prophet Muhammad have known? Every Ramadan, I see people get up in front of the mosque and lead the prayer for the whole month. They're called Hafiz. They literally recite this book without and word for word. And if they make a mistake, there's 100, 500 people that know at least one of those verses. Like everyone knows the verses. So I've witnessed many times in the last 42 years of my life. Wah, luar biasa. Jadi yang membuat dia memilih Islam, guys, bagaimana pertama, waduh merinding saya guys, bagaimana pertama daripada pembuktian daripada Al-Quran tersebut ya. Pertama pembuktian daripada Al-Quran tersebut, Parauh. Tahu kalian Parauh? Parauh itu adalah Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang mendurhakai Tuhan dan begitu amat durhaka di atas durhaka. Kenapa?
Durhaka di atas durhaka tersebut terjadi karena dia menyetarakan diri dengan Tuhan dan meminta orang yang di atas kekuasaannya itu untuk kemudian menyembah dirinya. Jadi ngeri-ngerinya yang lain hanya menuhankan yang lain, kan gitu ya. Ngeri-ngerinya kafir Quraisy hanya menyembah segala sesuatu yang dikatakan sesembahan. Artinya mereka menuhankan sesuatu suka-suka hati mereka. Tapi Fir'aun meminta dirinya untuk disembah dan menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Jadi menunjukkan bahwa level kurang ajar daripada ini orang kurang banget, pakai banget ajarnya gitu. Jadi istilahnya seperti itu ya. Nah, daripada hal tersebut ada hal yang menjadi pembuktian besar ketika dikatakan nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Dalam satu studi Al-Quran, kalian tahu nggak? Kalau Al-Quran itu menggunakan kata ana, ini kalian harus catat nih dan ingat, selaku saya peneliti ilmu tafsir. Kalau Al-Quran mengatakan kata ana, maka sifat daripada kata ana itu hanya Allah semata tanpa ikut campur daripada makhluk. Tapi kalau Allah mengatakan kata kami ataupun nahnu, itu berarti ada keterikatan antara Allah dengan makhluk. Maksudnya gimana? Misalnya kami menciptakan langit dan bumi. Allah ingin memberitahukan bahwa aku sumber utama daripada penciptaan bumi ini, bahwa aku sumber utama daripada bumi ini tercipta, tapi kalian adalah proses daripada bumi ini tercipta. Oke? Nah, daripada hal tersebut Allah mengatakan dalam proses penjagaan Al-Quran, Allah bilang nahnu nazzalna. Nahnu nazalna, nahnu diartikan dengan kata kami, ya. Kami itu berarti tadi apa? Sesuatu yang berproses, bahwa penjagaan Al-Quran ini juga berproses, ya. Penjagaan Al-Quran ini juga berproses. Lalu apa mukjizatnya Bang Daman? Mukjizatnya ketika kemudian dilihat di era sekarang oleh seorang mu'allaf tadi, bahwa dia melihat penjagaan Al-Quran emang benar-benar dijaga. Artinya Allah menitipkan hamba-hambanya, mulai daripada era Rasulullah sampai ke era sahabat, sampai ke era kita, adanya pilar-pilar penjaga yang dinamakan hufadha ataupun hafid dan hafidah. Luar biasa. Untuk para hafid-hafidah, selamat Anda menjadi karyawannya Allah, dan patutnya ada surga yang menanti Anda, di mana itu dilafazkan berkali-kali, dilafazkan tanpa henti 24 jam, di mana ada 24 jam waktunya berbeda-beda. Berarti waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu semua salat itu pasti berbeda-beda. Berarti setiap lafal Allah ini dilafazkan setiap harinya, setiap hari dilafazkan. Ketika setiap harinya dilafazkan lafal Allah ini, yang kemudian setiap firman-firmannya itu kemudian dihafalkan dan disimak oleh orang yang ada di belakang. Kalau ada satu orang saja yang menyamar menjadi imam sholat, mencoba untuk menghancurkan Al-Quran dengan hafalannya yang berbeda ataupun dengan bacaannya yang berbeda, lalu yang di belakang pasti mengetahuinya. Itulah yang membuat backlover itu gemetaran dan merinding hingga kemudian memeluk Islam. Untuk menunjukkan apa? Inilah mukjizat. Untuk menunjukkan setiap harinya adanya konfirmasi bacaan, adanya konfirmasi bahasa asli daripada Al-Quran yang tidak boleh dirubah. Imam boleh merubah, makmum tahu apa yang diubah imam. Maka menunjukkan tidak ada satu celah pun manusia dapat merusak kejernihan daripada bahasa Al-Quran. Luar biasa. Jadi tidak akan ada satu manusia pun yang dapat menghilangkan kejernihan daripada Al-Quran. Itulah yang membuat hatinya bergetar. Nah, sekarang masalah Fir'aun tadi. Pernah ada pemfitnah Rasulullah, teman-teman, di era kontemporer. Misalnya kayak Yohanes Damaskus. Kalian tahu? Seorang seorang yang dikatakan pakar sejarah, tapi penganut Islamophobia, artinya anti-Islam. Dia mengatakan bahwa masalah Fir'aun itu ya karena Fir'aun berada sebelum Nabi Muhammad ada. Benar nggak? Benar. Lalu dia mengatakan bahwa adanya perjalanan Nabi Muhammad ke Mesir dan kemudian melihat Fir'aun. Setelah kemudian melihat Fir'aun, baru dia menuliskannya di dalam Al-Quran. Wow, keji banget. Keji banget ya guys ya.
Nah, untuk menunjukkan apa? Ternyata tidak ada satupun literasi Mesir yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah ke kuburan Firaun. Tidak ada. Ingat, kalau kita berbicara tentang polemik keagamaan, Rasulullah orang penting. Misalnya, Yesus pernah ke kemana gitu. Pasti orang tersebut, sejarawan di kota tersebut akan menuliskan bahwa Yesus pernah ke sini. Rasulullah sebagai pemuka umat Muslim. Lalu bagaimana orang Mesir tidak mencatatkan bahwa Rasulullah pernah ke sana dan mampir di tempat kuburannya Firaun ataupun tempat jasad Firaun itu ada? Tidak ada pembuktian sejarah bahwa Rasulullah ada di situ. Untuk menunjukkan apa? Dari mana Rasulullah tahu tentang jasad daripada Firaun ini masih utuh? Dan kemudian dimantapkan oleh Allah. Apa Allah katakan? Allah katakan bahwa ini jasadnya agar menjadi pelajaran terhadap orang-orang selanjutnya, bahwa inilah mujizatku. Kalau kukatakan jasad ini terpelihara, maka terpelihara. Sekarang gini, kalau kita ingin pembuktian, guys, andaikan orang tidak setuju dengan Islam, misalnya ada orang tidak setuju dengan Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mengarang-arang tentang cerita Firaun, misalnya, mudah aja. Cara menghancurkan Islam itu mudah aja. Yang tadinya Allah mengatakan jasadnya itu terpelihara agar menjadi pelajaran, mudah nggak untuk menghancurkan jasadnya, teman-teman? Mudah, ya. Bilang sama orang-orang Turki yang tidak beragama Islam, ayo kita hancurkan jasadnya agar Al-Quran salah prediksi, agar Al-Quran itu salah. Bisa kan? Bisa nggak? Pasti bisa dong. Tapi ada nggak gerakan tersebut? Nggak ada. Karena Allah udah katakan ini jasad kupelihara selamanya agar jadi pelajaran. Tapi sampai sekarang belum ada gerakan untuk membantah firman Allah, ya kan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita lanjutkan, teman-teman. People pray and say the whole book. That's how God protected this book. That's why to me it blew my mind away as a Muslim. We believe that every other book God sent to earth was corrupted, and we can prove it. I can historically prove it whenever you want. They were corrupted. They were altered. There are contradictions in there that don't make sense to the original 10 Commandments. How can you tell me Jesus is God and then in one verse he tells you I'm not even good? Why are you calling me good? Only God's good. So which one is it? 10 Commandments. Benar. Dia membandingkan dengan yang namanya Bible, teman-teman. Saat dia kemudian membaca Bible, pertama tak ada satupun dia mengatakan dirinya Tuhan, tapi dia nyuruh, Yesusnya nyuruh untuk menyembah Tuhan. Lalu bagaimana, kata dia, aku harus menuhankan Yesus, sedangkan Yesus memerintahkan untuk menuhankan sesuatu yang bukan dia. Lalu dia meneliti, kenapa kontradiksi ini terjadi? Kontradiksi ini terjadi karena waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku dan mengaku akulah Kristus. Karena Yesus mengatakan waspadalah, berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Yesus mengatakan muridku ada 12, salah satunya adalah iblis. Menjadi pembuktian ada daripada antara murid yang akan merubah ajarannya. Maka dia menjadi pusing dengan Bible. Kenapa? Satunya Bible mengatakan untuk bukan Bible. Sekarang gini, hubungan kita dengan Tuhan yaitu hubungan personality. Maksudnya personality gimana, Bang Daman? Hubungan personality yaitu antara kita dengan Tuhan. Nggak ada urusan kita dengan bapak pendeta, nggak ada urusan kita dengan imam-imam, urusan kita dengan ulama, nggak ada. Tapi urusan kita dengan Tuhan. Bagaimana maksudnya? Tinjau dulu Tuhan ngomong apa. Kalau kalian Kristen, tinjau dulu Yesus ngomong apa. Di balik pendapat Matius, di balik pendapat Yohanes, di balik pendapat Lukas, di balik pendapat Paulus, singkirkan. Lihat dulu relation kepada sesuatu yang ingin kalian tuhankan. Kira-kira pesan apa yang sedang disampaikan kepada kalian? Baru kemudian kalian sandingkan dengan pemberitahuan manusia, pandangan manusia terhadap dirinya. Misalnya pemberitahuan Lukas, pemberitahuan Yohanes tentang siapa dirinya, baru kemudian kalian boleh percaya setelah apakah berkesesuaian dengan apa yang diberitahukan oleh Yesus. Akan tetapi kalau memang tidak ada kesesuaian di antara apa yang disampaikan Lukas, Yohanes, Matius, Paulus dan segalanya dengan apapun yang disampaikan oleh Yesus, bagaimana kalian mengaku diri kalian percaya dan mengikut Yesus, sedangkan omongan Yesus kalian tolak, tapi kalian lebih dengar omongan orang yang berpendapat terhadap Yesus. Padahal Yesus mengatakan dalam kitabnya, waspadalah terhadap penyesat, karena itu nantinya akan mengubah ajaran.
Dan seseorang ini menggunakan otaknya, bahwa setelah dia meneliti apa yang ingin disampaikan oleh Yesus, dia mendapati relevansi bahwa Yesus tidak pernah sekalipun menyuruh untuk dirinya disembah, melainkan orang-orang yang berpendapat tentang Yesus bahwa Yesus menjadi Tuhan. Lalu dia mengambil kesimpulan, lalu kenapa aku harus mendengarkan orang-orang sedangkan Yesus tidak pernah bilang? Bukankah hubungan kita dengan Tuhan yaitu terhadap informasi antara Tuhan untuk kita? Bukan antara Tuhan, tapi wajib percaya manusia yang berpendapat tentang Tuhan, tapi antara Tuhan dengan kita. Jadi bertuhan itu antara relasi kita dengan Tuhan. Andaikan kalian memang menuhankan Yesus dan mengikuti Yesus, lihat Yesus ngomong apa. Kalau Yesus bilang dia bukan Tuhannya, maka patuhilah dia bukan Tuhannya. Seperti itu. Nah, begitu juga ulama di dalam Islam. Ulama di dalam Islam, lihat, mengkontra perkataan Rasulullah tidak, mengkontra perkataan Allah tidak. Andaikan mengkontra perkataan Allah dan perkataan Rasulullah, maka tolakkan ulama tersebut. Untuk menunjukkan apa? Kita melihat daripada ulama-ulama ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tafsir, dan ahli apapun tidak pernah mengkontra pendapat daripada Rasulullah, akan tapi justru mengembangkan di eranya. Jadi mengumpulkan hadis, mengumpulkan ayat, yang ayat itu umum, maka ditaksis dengan arti ditaksis, dikhususkan dengan hadis-hadis untuk kemudian menyuling maknanya untuk didapati satu hukum apa yang berlaku buat manusia. Terhadap modernitas yang terjadi di zaman tersebut, para ulama memikirkan relevansi dengan bentuk ijma para ulama. Oke, tidak pernah mengkonter. Jadi kalau ada ulama yang menjelaskan segala sesuatu di luar apa yang dijelaskan Al-Quran dan hadis, tolakkan. Misalnya, ada ulama mengatakan apa? Bahwa Isa benar-benar disalib. Misalnya seperti sekte yang dinamakan dengan sekte Ahmadiyah. Sekte Ahmadiyah mereka percaya bahwa Nabi Isa itu disalib, sedangkan Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salubuhu, tidak pernah tersalib dan tidak pernah dibunuh. Lalu kepada orang yang mengakui bahwa Yesus ataupun Isa Al-Masih itu dibunuh dan disalib, kalian pasti lebih tahu siapa yang harus kalian percaya. Ingat, ulama kalau tidak mengkonter perkataan Rasulullah, berarti ulama itu setara. Arti setara apa? Setara dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kenapa kita mengikuti ulama? Ulama yang lisannya sesuai dengan lisan Rasulullah. Gitu. Nah, jadi begitu juga terhadap kalian-kalian Kristen. Tinjau dulu, Yesus ngomong apa sih kepada kalian? Mau ngasih tahu apa sih kepada kalian? Tapi kalau Yesus bertuhan kepada satu Tuhan yang bukan dirinya, patuhilah. Abaikan segala pendapat tentang orang yang berpendapat tentang siapa dirinya. Jadi keputusan yang harus kalian ambil, siapa Yesus menurut dirinya, bukan Yesus menurut Lukas, bukan Yesus menurut Matius, bukan Yesus menurut Yohanes, bukan Yesus menurut Paulus. Itulah kesepakatan kalau kalian ingin kembali ke jalan yang benar versi Yesus Kristus. Oke, kita lanjutkan lagi. Commandment said don't make pictures, don't make images, don't worship anything but God. But you guys are making pictures, statues, crosses, idols. Like, forget Muhammad. Explain. And I love how Christians go, well, what do the Muslims know? Because Muhammad came 600 years after Jesus. Well, how about Jesus came how many thousands of years after Moses? Who was he then to give a new rule or a new book? Your logic for that already, you cancel yourself out. They have no argument. Right. Against that. For you to argue, well, why did Muhammad come after Jesus? And then who was Jesus after Moses? And that's why I love Islam. Mantap, emang otaknya luar biasa, teman-teman. Menunjukkan, dia membuktikan bahwa Kristen-Kristen sekarang, mau dimanapun ya, mau di Indonesia, di luar, faktanya dalam membantah Islam selalu mengkhianati akal logika dirinya sendiri. Berarti Kristen Barat pun sama, teman-teman. Kenapa kalian bisa percaya kepada Muhammad sedangkan Muhammad itu ada after Jesus? Dia membantah tadi. Keren bantahannya. Lalu kenapa kalian percaya Jesus sedangkan Jesus after Musa? Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Lalu kenapa kalian bisa percaya Jesus, Paulus, Matius, Lukas, Yohanes after Musa? Bukankah kalian mengkhianati akal kalian sendiri? Luar biasa. Mantap. Itulah mu'alaf ketika dia kembali menggunakan rasio pembanding, yaitu akal. Let's go. Islam says that all of these prophets worked for the same boss. You're not allowed to make images. You're not allowed to pray to anything but God. You don't pray to Saint Peter or Saint anyone. You pray to God. He doesn't share his power with anyone. I find scientific miracles in the book written by some guy in a cave that couldn't read and write. And even if he could, how the hell? There's like 100 to 200 scientific facts
in that book that no one could have known. Like, for example, that the Dead Sea is the lowest point above sea level in the entire world. There was no way Muhammad could have known this. It's impossible. But then there's things that you are even more crazy, like the signs at the end of the world. The Prophet Muhammad said that towards the end of time, he predicted ISIS and terrorism. He said there will be groups that claim to be from us. This is in our prophecy. He said soon there will be those that come out from us, meaning out from the Muslims. They will grow their hair long like women's hair. Go look at the pictures of fucking ISIS, bro. They'll have long hair. He said soon they will raise black banners, and wherever they go, they will cause fitna, meaning they will cause destruction. And when you wipe out one group, another group will pop up in its place. This is his words. He says, and you will know who they are, for they will name themselves after cities and towns. Who was the leader of ISIS? Al-Baghdadi, right? Oh, al-Baghdadi, yeah. This is his prophecies. He said towards the end of time, there'll be groups that claim to be from us. If you see them praying, you will say these people are righteous, but they're not. He says they're the wood of the fire. This was his prophecy. They will be the wood of the fire, and if you hear of them, don't join their ranks. Prophet Muhammad said that towards the end of time, the buildings of Mecca would reach for the sky. Oke, fakta kedua kelar. Fakta kedua itu disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 8. Disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 8 bahwa ini terjadi juga di era setelahmu Muhammad. Apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu terjadi kepada kaum Muhajirin di Madinah. Kaum Ansar di Madinah. Dikatakan mereka nanti akan ada yang menyamar-nyamar, yang mengatakan dirinya Islam. Kata Allah, Muhammad, waspadalah wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang yang beriman. Karena Allah tahu, dan ini adalah nubuat yang akan terjadi di era sekarang, yaitu misalnya kita melihat kelompok-kelompok pemberontak yang membawa nama Islam, akan tetapi melakukan gerakan-gerakan separatis yang tak pernah diajarkan di dalam Islam. Lalu terbangunlah bahwa Islam itu adalah teroris, misalnya. Terbangun kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena sebab oknum-oknum yang seperti ini. Oknum-oknum yang tidak direstui oleh Allah, oknum-oknum yang dikatakan oleh Allah wa ma hum bimu'minin. Jelas. Artinya di era Nabi Muhammad saja kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna. Mereka akan datang kepadamu mengatakan beriman. Mereka akan datang kepadamu Muhammad dan mengatakan bahwa dirinya beriman kepadaku. Wa ma hum bimu'minin. Tidak, mereka tidak beriman kepadaku. Luar biasa. Allah juga mengatakan di dalam Al-Baqarah 224, ingat saya kalau salah, pokoknya ada, jangan engkau membawa nama Allah dalam sumpahmu untuk menciptakan permusuhan, maka ciptakanlah perdamaian. Allah mengatakan, namaku haram engkau gunakan untuk membawa permusuhan, untuk membawa peperangan. Itu kata Allah. Lalu nubuat yang terjadi, iya, di eramu yang didapati oleh yang tadi ya teman-teman, dari mu'alaf tadi, dari si Bek tadi. Si Bek ngomong apa tadi? Mu'alaf Bek berbicara bahwa akan ada orang yang nanti sholat seperti kita, bahkan dia berzakat seperti kita, akan tetapi misi daripada mereka yaitu adalah membawa permusuhan. Secara tidak langsung mereka itulah membawa satu frame negatif terhadap Islam. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang yang beriman. Oke, ini fakta ketiga. Kita masuk. Dan di balik itu dia juga masuk Islam karena ini teman-teman, karena banyaknya pembuktian saintifik yang terjadi di dalam Al-Quran. Misalnya titik terendah daripada lautan yaitu Laut Merah atau Laut Mati, apa tadi? Seperti itu. Bagaimana Nabi Muhammad membuktikan hal tersebut? Lalu Nabi Muhammad seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang diframe oleh Oten sebagai orang yang bodoh. Lalu bagaimana si orang yang bodoh isinya karya ilmiah? Untuk menunjukkan apa? Bahwa al-ummi itu, agar kalian semuanya tahu, ummi itu diambil daripada kata ummun. Arti ummun itu ibu. Arti ya itu ya nisbah. Misalnya kalian orang Batak, kalian dipanggil Daman al-Bataki, Daman yang dinisbahkan, yang dibangsakan kepada orang Batak. Artinya, apakah kalian Batak? Artinya gini, apakah kalian Batak itu sendiri? Bukan, Daman ya Daman, Batak ya tempat, kan gitu. Tapi kalau disebutkan al-Bataki berarti bukan hakikat bahwa kamu dibangsakan kepada suku Batak gitu. Sama juga al-ummi yang dibangsakan kepada ibu, yang bahwa seorang anak bergantung informasinya terhadap ibu. Dikatakan beliau dijuluki dengan al-ummi, yaitu bahwa informasi yang ada pada beliau itu bergantung daripada apa yang disampaikan oleh Allah. Allah menyampaikan, beliau sampaikan kepada kita.
dinamai beliau dengan Al-Ummi, yaitu informasi apapun beliau dapati daripada Allah. Sama seperti informasi yang didapati oleh seorang anak terhadap ibunya, bergantung terhadap segala informasi apa yang disampaikan oleh ibunya. Begitu juga Nabi Muhammad. Untuk menunjukkan apa? Aku mendapati semua wahyu ini bukan karena tulisanku dan bukan karena aku membaca, tapi aku mendapati semua ini daripada Tuhanku. Makanya dijuluki dengan Al-Ummi. Lalu bagaimana kita akan mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis? Sekarang logikanya gini teman-teman, Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Orang tidak bisa baca tulis tidak akan mungkin bisa mengeja. Setuju? Setuju. Nggak bisa dia mengeja. Saya bilang gini, ini Budi, saya nggak bisa baca tulis nih. Ini Budi, saya bilang itu Budi. Bisa nggak saya tahu untuk ITUBUDI? Saya nggak tahu karena saya nggak bisa baca tulis. Tapi Nabi Muhammad mengatakan Dajjal nanti di mata sebelah kanannya ada tulisan kaf, fa, dan ra. Bagaimana Rasulullah tahu ejaan sedangkan beliau dikatakan tidak bisa baca tulis? Untuk menunjukkan apa? Al-Ummi itu bukan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu bodoh, bukan. Nabi Muhammad benar nggak bisa baca tulis, bukan menjelaskan hal itu, tapi menjelaskan Al-Ummi, seseorang anak yang dibangsakan kepada ibunya. Layaknya seorang anak yang bergantung setiap informasi kepada ibu, begitu juga Nabi Muhammad layaknya bergantung segala informasi kepada Allah. Demikian teman-teman. Kita lanjut lagi. If you look at Saudi Arabia today, they even built a massive clock tower. He even said, soon the time will come where the shadow of time covers the Kaaba. How did he know 1400 years ago? How did he know that he said, soon the Bedouins of our people? Look at the deserts of Arabia 67 years ago. It was this fucking sand there. And a bunch of camel riders, literally. Milking the camels and drinking the milk and eating dates. And hee-haw, motherfucker. That's what they were doing out there, okay? Today, the biggest skyscrapers in the world, where are they? Dubai. That's right. He said, soon the time will come where the Bedouins of our people will compete with one another to build buildings that touch the sky. He said, soon the time will come where a man becomes a woman and a woman becomes a man. And they will dress like one another. The family unit will be destroyed and the bastards will take over. Bastard children. Children born out of wedlock, they will be so full of rage, they will destroy all those that are around them. That's the fucking country we're in right now. These children are full of rage. They commit 90% of violent crime because they don't have a father. Because their mother didn't want them. They were conceived with no love. Therefore, they show no love to the world. They were conceived out of deadly sins, and that's why all we have from them is death and chaos. This is the bastard generation. He predicted that also. Oke. 1400. Seperti itu teman-teman ya. Oke, coba diperhatikan. Disebutkan di dalam hadis Arba'in ya. Di sini ada orang yang mas'ul ya, orang yang bertanya. Nah, ditanya, qala fa akhbirni, kabarkan kepadaku an amaratiha, daripada tanda-tandanya kiamat. Nah, ditanyakan, antalidal ummatu rabbataha, di mana akan melahirkan oleh seorang budak akan tuannya. Nah, itu panjang. Yang paling penting di sini ya, di sini. Yutawwaluna fi bunyan, mereka akan mendirikan gedung pencakar langit yang tinggi. Rasulullah ketika ditanyakan tentang fakta tentang kiamat, Rasulullah menceritakan bagaimana tanda-tandanya. Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Coba sekarang kita perhatikan. Di era Rasulullah, di era padang tandus Arab, apakah sudah ada gedung? Belum satupun gedung ada di era Rasulullah. Tapi Rasulullah memberitahukan bahwa nanti di hari kiamat, bahwa di padang tandus ini mereka semua berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan yang ada. Lalu bagaimana secara tidak langsung Rasulullah tahu bahwa Arab akan menjadi negara yang maju? Dari mana Rasulullah tahu kalau di bawah bumi ini ada minyak yang nanti akan menjadi sumber utama Arab menjadi kaya? Rasulullah tinggal di Arab nih. Ya, Rasulullah tinggal di Arab nih. Yang Rasulullah lihat adalah padang tandus. Tapi Rasulullah bilang tanda kiamat, ini tempat ini, yang padang tandus ini, ya, di sini akan berdiri gedung-gedung yang tinggi. Maka timbullah dari mana uangnya mendirikan gedung yang tinggi ini. Sedangkan kita lihat cuma ada pohon kurma. Sedangkan tanaman-tanaman yang sifatnya tropis lainnya nggak ada, karena ini padang tandus.
Berarti seakan Rasulullah tahu bahwa ini akan jadi negeri yang kaya, dan Rasulullah tahu minyak yang ada di bawah muka bumi ini, sehingga akan membuat mereka kaya, sehingga kemudian akan membuat mereka itu mendirikan tinggi bangunan tersebut. Lalu apa yang kita tolak daripada Al-Quran? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa pencet lonceng. Dan jangan lupa untuk dukung Bang Daman di deskripsi, link Saweria yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk titipkan komentar. Kalau ingin support, pakai link Saweria ada di deskripsi. Kalau ingin support langsung, boleh di rekening BCA yang ada di bawah ini. Jazakallah, bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.